bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan masalah manfaat alga dan makroalga, di mana makroalga atau sering disebut dengan rumput laut merupakan penting dalam ekologi perairan. Fungsi utama dari tumbuhan ini adalah sebagai sumber makanan utama yang kaya akan protein, baik untuk organisme laut itu sendiri maupun organisme manusia. Manfaat alga dan makroalga, di antaranya ada 7. Yang pertama, makanan alternatif. Yang kedua, makanan ternak yang digunakan dari alga coklat, alga merah, dan beberapa jenis alga hijau. Yang ketiga di sini yakni industri kosmetik yang digunakan dari alga hijau. Yang keempat, bidang pertanian yang digunakan alga hijau biru yang dicampur dengan nitrogen. Yang kelima yakni bidang kedokteran dan kesehatan yang digunakan dari alga merah. Yang keenam yakni bidang ekologi, dan yang ketujuh yakni bidang industri dan lain-lain. Mungkin hanya ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini selanjutnya ada pembahasan tentang prospek pemanfaatan makroalga dalam bidang industri dan kesehatan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keragaman hayati yang berlimpah di antaranya berbagai jenis rumput laut atau makroalga yang lazim disingkat dengan alga. Salah satu substansi kimia dari rumput laut yang bermanfaat adalah karbohidrat berupa polisakarida seperti alginat, karagenan, dan agar-agar. Sedangkan komponen penting lainnya adalah protein, lemak, dan vitamin. Selanjutnya di sini metabolit primer tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk bahan baku industri, makanan tambahan, sayuran, dan bahan obat-obatan. Di samping itu juga alga merupakan sumber senyawa bioaktif yang merupakan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas seperti antibakteri, antitumor, antiinflamasi, dan lain-lain. Terus kandungan kimia itu juga yang terdapat dalam alga laut merupakan nutrien yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena itu alga laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif pengganti pupuk-pupuk pertanian. Makroalga dalam melakukan proses fotosintesis mengakibatkan makroalga kaya akan kandungan nutrisi termasuk protein dan karbohidrat. Nah, di sini juga sebagai komponen utama dalam makroalga, protein dan karbohidrat juga diketahui memiliki banyak peran penting bagi kesehatan manusia. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dari makroalga yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali jenis-jenis alga yang ada di Indonesia, dan makroalga yang ditemukan di Indonesia ada 16 spesies yang sudah dibagi menjadi 16 spesies, yaitu yang pertama adalah Gracilaria salicornia. Ini termasuk dari alga merah. Terus selanjutnya adalah Actinotrichia fragilis. Ini juga termasuk dari alga merah. Selanjutnya Chondrococcus cornemani. Ini juga termasuk dari alga merah. Yang selanjutnya adalah Eupheuma spinosum. Yang selanjutnya Eupheuma arnoldi. Dan selanjutnya adalah Acanthopora spicifera. Dan selanjutnya Saulerpa lentilifera. Selanjutnya adalah Halimeda opuntia. Terus Halimeda macroloba. Ini termasuk dari rumput laut hijau atau alga hijau. Selanjutnya adalah Halimeda incrassate. Selanjutnya Turbinaria ornate. Selanjutnya Argasum vulgar. Selanjutnya Padina australis. Yang selanjutnya adalah Halimeda tuna. Terus yang selanjutnya dari alga merah juga. Jenis dari makroalga yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal adalah Navicula sp. Ini merupakan salah satu diatom
yang digunakan sebagai pakan alami. Yang keempat, Caepokeros sp. Nah, ini adalah pakan alami yang banyak sekali digunakan pada unit-unit pembenihan ikan dan udang karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dan yang kelima adalah Nanocolopsis sp. Ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga Nanocolopsis sp ini banyak dibudidayakan oleh para pembudidaya ikan. Nah, yang keenam adalah atau yang terakhir dari jenis-jenis makroalga yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal adalah Scanerismus sp. Ini merupakan makroalga yang bersifat kosmopolit dan sebagian besar dapat hidup di lingkungan akuatik seperti perairan tawar dan bayau. Nah, selain itu juga untuk budidaya mikroalga juga dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan atau penambah daya tahan tubuh